Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Kita akan beribadah di Minggu Advent yang ketiga pada hari ini, Minggu 15 Desember 2024, dengan tema memuliakan Raja yang memulihkan. Dan ibadah ini akan dipimpin oleh Ibu Vikaris Deborah Tode, SSI Teon. Dari Bethlehem Efrata, yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak dahulu kala. Di tengah kegelapan dunia dan kegentaran hati manusia, Tuhan mengutus anaknya yang membawa pengharapan, yang akan memberi kekuatan dan memelihara dengan kuasa Tuhan. Seperti embun dari Tuhan dan hujan yang membasahi rumput, demikianlah umatnya akan menjadi berkat di tengah-tengah bangsa-bangsa, berdiri teguh dalam kekuatan Tuhan dan kemuliaan namanya. Di masa Advent ini, kami menantikan kedatangan-Mu, ya Kristus. Datanglah dan perbaharui kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kekasih Tuhan sekalian, mari kita sambil berdiri, kita bersama-sama memuji Tuhan dengan menyanyikan Kitab Bakti nomor 127 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus menyertai Bapak Mama saudara-saudari sekalian. Dan menyertai juga.
Minggu Advent ketiga dan melalui nubuat Nabi Mika kita diingatkan akan janji Allah tentang kedatangan Raja yang memulihkan umatnya. Marilah kita membaca bersama Mika 5 ayatnya yang pertama sebagai nats yang menuntun kita dalam ibadah pagi hari ini. Mika 5 ayatnya yang pertama. Kita sama-sama membaca, kita mulai. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Seperti kota Betlehem Efrata yang kecil, kita datang dalam kelemahan dan ketidaklayakan kita di hadapan Allah untuk mengakui dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa kami sering hidup dalam kesombongan dan keangkuhan. Kami lupa bahwa Engkau memilih yang lemah untuk mempermalukan yang kuat. Kami sering mengandalkan kekuatan sendiri dan melupakan-Mu sebagai Tuhan kami. Karena itu ya Tuhan, saat ini kami memohon, ampunilah kami ya Tuhan. Ketika kami gagal menjadi berkat bagi sesama, ampunilah kami ketika kami tidak mencerminkan kasih. Ampunilah kami ketika kami menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jadikanlah kami alat ini untuk membawa damai dan pengharapan, agar kami layak menyambut kelahiran Sang Mesias. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin.
ke-18 yang berbunyi demikian. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Demikianlah berita anugerah Allah bagi kita. Marilah kita hidup baru di dalam Kristus. Saling memberikan salam kasih. Yesus berumah dan
Tuhan yang anugerah yang datang bagi kita. Marilah kita berdiri dan bermazmur secara berbelasan. Surah Mazmur 72 ayat 1 sampai ayat 11. Mazmur 72 ayat 1 sampai 11. Saya akan membaca ayat yang tercetak keluar, dan Bapak Ibu, saudara-saudari akan membaca ayat yang tercetak ke dalam. Doa harapan untuk kerajaan dari Salomo. Ya Allah, berikanlah hukum kepada raja dan keadilanmu kepada putra raja. Kiranya Ia mengadili umatmu dengan keadilan dan orang-orangmu yang tertindas dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa, dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya Ia memberi keadilan kepada bangsa yang tertindas dan bangsa, menolong orang-orang miskin, tetapi menemukan pemeras-pemeras. Kiranya lanjut umurmu selama ada matahari, dan selama ada bulan turun. Kiranya Dia seperti hujan yang turun di atas padang rumput, seperti virus hujan yang menerangi bumi. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan dapat sejahtera berlimpah sampai tiada lagi bulan. Kiranya Ia memerintah dari laut ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya penghuni padang belantara berlutut di depannya, dan musuh-musuhnya menjerat ke bumi. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepada-Nya, dan segala bangsa menjadi aman.
Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Doa dari bacaan Alkitab akan dipimpin oleh salah seorang perempuan. Firman Tuhan, mari kita mempersiapkan pembacaan kita dari Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, di hadapan hadirat-Mu, kami bersyukur karena atas perkenanan Tuhan, kami boleh ada dalam rumah Tuhan. Di sini kami telah memuliakan nama Tuhan, dan juga saatnya kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Bapa memberkati kami dengan penuh kuasa Roh Kudus-Mu, agar apa yang disampaikan oleh hamba-Mu saat ini benar-benar menjadi berkat dalam kehidupan kami. Berkatilah bagi kami ya Bapa, karena hanya dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Sejumlah jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri dan kita membaca kebenaran Tuhan. Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 di bawah judul Raja Mesias dan Penyelamatan Israel. Tetapi engkau, hai Betlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan ia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan dibangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang, dan negeri Nimrod dengan pedang terbunuh. Mereka akan melepaskan kita dari Asyur. Apabila ia ingin masuk ke negeri kita dan ingin menginjak daerah kita, maka sisa-sisa Yakub akan ada di tengah-tengah banyak bangsa, seperti embun daripada Tuhan, seperti dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan, yang tidak menanti-nantikan orang dan tidak mengharap-harapkan anak manusia. Maka sisa-sisa Yakub akan ada di antara suku-suku bangsa, di tengah-tengah banyak suku, seperti singa di antara binatang-binatang hutan, seperti singa muda di antara kawanan kambing domba. Kemanapun ia pergi, maka ia membanting dan menerkam, sedang tidak ada yang melepaskan. Tanganmu akan diangkat melawan para lawanmu, dan semua musuhmu akan dilenyapkan. Demikian firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya, dan ucaplah syukur kepada Allah. Maranatha. Vokal bersiap dipersilakan untuk memuji.
dalam Sion, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Mama, saudara-saudari, salam. Hari ini kita masuk dalam minggu Advent ketiga. Lilin yang satu sudah padam, tapi harusnya lilin 3 sedang menyala saat ini. Dan lilin merah muda ini melambangkan sukacita. Biasanya minggu Advent ketiga ini disebut juga dengan minggu Gaudete dalam bahasa Latin. Artinya sukacita. Dan artinya sukacita bahwa kita sudah dekat dengan hari Natal. Setelah kita melewati minggu Advent pertama, kedua, dan akhirnya sampai ke minggu Advent ketiga. Dan saya yakin sukacita yang kita rasakan ini bukan hanya lewat lambang lilin yang dinyalakan, 3 lilin yang dinyalakan, tapi sukacita itu juga ada di dalam diri kita. Betul kok? Ada sukacita? Amin. Kalau begitu, kalau sudah bersukacita berarti kita siap untuk memuliakan nama Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema memuliakan Raja yang memulihkan. Memuliakan Raja yang memulihkan. Berdasarkan bacaan yang baru saja kita baca, Mika pasal 5 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Ada kenangan dengan Mika pasal 5 ayat 1 sampai 8. Pasti hanya ingat Mika pasal 5 ayat 1. Karena itu yang selalu kita dengar tiap perayaan Natal. Kalau bakar lilin, salah satu ayat hafalan itu. Mika pasal 5 ayat yang pertama. Ayat kedua dan seterusnya kita tidak begitu tahu. Tapi hari ini kita akan belajar dari bacaan kita ini Mika pasal 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita ini merupakan nubuat dari Nabi Mika. Nah, Nabi Mika ini adalah nabi yang bernubuat di 2 kerajaan, yaitu kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel Utara. Waktu itu Nabi Mika melihat kalau kedua kerajaan ini akan mengalami kehancuran karena perbuatan mereka yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Bangsa atau umat dari 2 kerajaan ini, mereka melakukan ketidakadilan, penindasan, bahkan moral mereka dan juga iman mereka merosot. Tidak ada moral, tidak ada sikap yang baik. Bahkan iman kepada Tuhan pun hilang. Mereka menyembah dewa-dewa, bukan menyembah Tuhan. Dan karena itu Nabi Mika menubuatkan bahwa mereka akan mengalami kehancuran. Tuhan akan menghukum. Nah, kalau kita baca secara keseluruhan dari kitab Mika ini, isinya tentang hukuman, lalu tentang harapan. Di pasal-pasal sebelumnya, pasal 1 sampai pasal 4, dikatakan bahwa mereka akan mendapat hukuman, kehancuran. Dan itu terjadi. Kerajaan Yehuda dihancurkan Babel dan kerajaan Israel Utara dihancurkan oleh bangsa Asyur. Namun di pasal kelima ayat 1 hingga ayat yang ke-8 ini, Mika bilang kalau hukuman itu tidak akan dialami terus oleh kedua bangsa.
Mika kasih harapan bahwa akan terjadi pemulihan. Mika mau menunjukkan bahwa Allah itu adil menghukum umatnya yang bersalah, yang berdosa. Tapi Allah juga memberikan pengampunan, memberikan belas kasih. Nah, bagian bacaan kita ini ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya akan membaginya bagi kita menjadi 2 bagian. Yang pertama kita lihat ayat 1 hingga ayat yang ke-5. Jika tadi masa-masa kehancuran dialami oleh umat Yehuda Israel, di bacaan ini Mika menubuatkan bahwa Tuhan sendiri merancangkan dan memulai masa pemulihan bagi umat Yehuda dan juga Israel melalui kedatangan Mesias. Kita baca di ayat pertama tadi, Mesias dinubuatkan berasal dari Bethlehem Efrata, tempat yang terkecil dari antara kaum Yehuda. Tapi dari Bethlehem itu akan muncul satu pemimpin. Pemimpin ini disebut Mesias, atau artinya yang diurapi. Mesias ini akan membawa kembali umat Israel dan Yehuda yang sudah berserakan, yang sudah bertebaran di mana-mana karena kehancuran ini. Mereka dibawa ke Babel. Mesias ini akan datang dan membawa mereka kembali ke tanah perjanjian, kembali ke tanah Kanaan. Itu kita baca di ayat yang kedua. Dan Mesias ini akan menjadi pemimpin baru yang menggembalakan umat Israel, umat Yehuda dalam kekuatan Tuhan dan membawa mereka pada kemegahan dan kejayaan. Itu di ayat yang 3. Umat Yehuda dan umat Israel tidak dibiarkan binasa. Mereka akan terus diingatkan bahwa meskipun mereka ada dalam pembuangan, ada dalam kepedihan hidup karena kehancuran yang mereka alami, mereka akan bertambah banyak. Meskipun hidup mereka pembuangan, berserakan, tetapi mereka akan tumbuh menjadi bangsa yang besar dan iman mereka juga akan bertumbuh. Jika sebelumnya iman mereka merosot, di tengah kepedihan mereka, di tengah hidup mereka di tanah pembuangan, mereka akan bertumbuh iman. Mereka diingatkan untuk di pasal yang di ayat yang keempat, mereka diingatkan untuk tidak takut pada Asyur, karena ada Mesias sebagai pemimpin. Ditandai dengan bangkitnya, disebutkan di ayat yang keempat tadi 7 gembala dan 8 pemimpin manusia akan melawan. Mesias ini akan mengusir dan mengalahkan musuh-musuhnya. Itu janji, harapan bagi umat Israel dan umat Yehuda. Nah, di pasal di ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-8 dikatakan bahwa kehadiran Mesias ini melahirkan harapan di tengah masa sulit umat. Walaupun mereka terpuruk dalam keadaan mereka karena kehancuran yang mereka alami, tapi mereka akan bangkit kembali. Walaupun yang tersisa dari umat Israel terpisah-pisah, mereka ada di pembuangan, ada yang di tanah perjanjian, tetapi mereka akan dikumpulkan kembali, mereka akan dipulihkan, dan mereka akan membangun masa depan yang baik. Itu harapan yang dinubuatkan Mika bagi umat di kerajaan Yehuda dan Israel pada saat itu. Nah, Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kehidupan kita pada masa ini? Ini firman Tuhan yang bilang kepada kita,
hidup di masa kini ini tuntutannya terlalu banyak. Standar gaya hidup dunia harus kita ikuti. Dan itu seringkali buat kita hidup dalam tekanan. Kita hidup khawatir. Karena kita sudah beli baju untuk, misalnya, sudah beli baju untuk tahun ini, model atau warna, misalnya warna ungu. Tapi tahun depan dia model atau warna beda lagi. Ada tema, tiap tahun ada tema warna yang harus dipakai. Dan biasanya supaya ikut tren, supaya bisa mengikuti standar itu, kita ikut juga standar dunia. Kalau tidak mampu, tertekan, jadul, dikatakan jadul, dikatakan sudah ikut perubahan sama. Akhirnya hidup dalam tekanan, hidup dalam kekhawatiran. Belum lagi kalau kita mengalami peristiwa kehilangan orang yang kita kasihi, atau bencana, kecelakaan, atau sakit yang menimpa kita, sakit secara berkepanjangan, ya. So tahu kapan dia sembuh. Lalu kita juga terpuruk kadang karena keluarga kita. Hubungan kita antara orang tua dengan anak atau suami istri atau antar keluarga kadang bakal lain karena hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dijadikan masalah, atau karena kondisi ekonomi yang lemah. Anak-anak dan mama tuntut bapak ini tahun Natal ini harus ada baju baru, sepatu baru, habis itu potong lomba bilang perlu kopi Santa Claus, jadi harus beli. Ini jadi tekanan bagi kepala keluarga, bagi bapak. Baik kalau dalam rumah tangga itu bapak mama sama-sama kerja. Tapi kalau hanya bapak saja yang kerja, semua harapan di bapak jadi tertekan. Bapak di sini kerman. Sudah tuntutan kok. Oh, berarti belum. Syukurlah kalau begitu. Nah, kadang juga kita terpuruk karena hubungan yang rusak. Tadi kalau antar keluarga, di dalam keluarga. Ini hubungan yang rusak dengan teman atau dengan tetangga. Kita tinggal berdekatan, kita sering sama-sama, tetapi karena salah paham, kita jadi bakalai, jadi satu sama omong yang satu. Bahkan karena kesalahan kita di masa lalu, kadang ada yang masih ungkit-ungkit. Dulu itu dia begitu, jadi dia model ke sekarang itu pas. Karena dari dia sebegitu. Ketika mengalami hal-hal seperti ini, menjadi terpuruk. Orang-orang yang mengalami seperti ini menjadi terpuruk. Tidak ada harapan. Ingin keluar dari masa-masa sulit ini, masa-masa suram ini, tapi sontak bicara aman. Sebagai orang percaya pasti satu-satunya kita punya jalan yang paling bagus itu adalah berdoa kepada Tuhan, mohon jalan keluar. Tapi kadang kita bilang ini doa ini kita berdoa ulang tuh sampai bisa ada jalan keluar. Tahu kapan baru kita mengalami perubahan keluar dari kita punya keadaan yang terpuruk. Dan
dan akhirnya membuat kita putus asa. Kita jadi lemah secara fisik maupun secara mental. Nah, firman Tuhan hari ini mau bilang kepada kita bahwa di tengah kekacauan hidup kita, di tengah masa-masa suram yang kita alami, bahkan yang menghancurkan kita, yang membuat kita seakan tidak ada harapan, Tuhan datang menyemangati kita, memberikan kita harapan bahwa ada seorang Mesias, ada juru selamat yang membawa janji kedamaian untuk kita. Nah, Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, karena itu hari ini saya membagikan bagi kita dua hal menguatkan kita dalam kita menjalani hidup kita, terutama di minggu Advent ketiga saat ini. Yang pertama, bahwa Yesus adalah Raja yang memulihkan kita dengan mengalahkan maut dan dosa. Karena itu kemuliaan hanyalah dari dan untuk Yesus. Kristus sebagai Raja dalam kemuliaannya tetap harus jadi fokus dari kita sebagai orang percaya untuk memuliakan. Dan kemuliaan Kristus itu tadi kita baca di bacaan kita terpancar dari tempat yang kecil, tempat terpencil yang menggambarkan kesederhanaan, menggambarkan kerendahan. Dan itu artinya kemuliaan Sang Raja itu, kemuliaan dari Kristus itu kita jumpai dalam kehidupan orang-orang yang kita anggap kecil. Karena itu jangan bilang Sunday Natal kali ini berat karena Sunday ada pakaian baru, sepatu baru, atau pun hal-hal lain yang harus memenuhi standar itu. Tapi kita harus ingat bahwa meskipun dalam suasana sederhana, yang terpenting adalah kesiapan hati kita untuk tetap memuliakan Yesus Sang Raja yang kelahirannya hendak kita rayakan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Tuhan, kita harus ingat bahwa Tuhan itu selalu memperhatikan umat. Dalam masa-masa yang buruk, dalam masa-masa yang suram, Tuhan merancangkan pemulihan bagi kita. Dalam banyak situasi di mana kita terpuruk dan bisa jadi kita menjadi putus asa dan menyerah, kita harus ingat bahwa selalu ada masa pemulihan yang Tuhan berikan, yang sudah Tuhan rancangkan untuk kita. Dan pemulihan itu terjadi dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Dia datang sebagai Mesias untuk memulihkan dan menyelamatkan kita, supaya kita memiliki harapan tentang masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu, kita patut bersyukur dan memuji Tuhan yang agung. Tetap teguh dalam iman dan pengharapan saat mengalami masa sulit. Karena kasih Tuhan itu indah. Sebagaimana lagu sekolah minggu bilang, kasih Yesus indah, oh indah. Terus bilang apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Kalau sudah lebih indah dari itu, dari benda-benda langit, dari bunga, apalagi kita manusia yang mulia, pasti Tuhan lebih mengasihi kita. Itu kedua hal yang saya sampaikan oleh teman-teman kita saat ini. Selamat memasuki minggu Advent ketiga. Kiranya kita makin diteguhkan di masa Advent ini untuk senantiasa memuliakan Yesus, Raja yang memulihkan kehidupan. Amin. Vokal grup Solofi dipersilakan untuk memuji nama.
negerinya, di neraka atau di surga. Berjaga dan berdoa, bertahanlah terus sampai pada akhirnya. Tuhan akan datang menghakimi manusia dan segenap isi dunia. Bila hari Tuhan akan tiba, kemana arah hidup ini? Akankah diselamatkan jiwa ini, ataukah harus binasa? Jangan biarkan umatku hidup di dalam sengsara. Bawalah aku bersamamu, Tuhan, ke tempat yang senang. Berjaga dan berdoa, bertahanlah terus sampai pada akhirnya. Tuhan akan datang menghakimi manusia dan segenap isi dunia. Bila hari Tuhan akan tiba, kemana arah hidup ini? Akankah diselamatkan jiwa ini, ataukah harus binasa? Jangan biarkan umatku hidup di dalam sengsara. Bawalah aku bersamamu, Tuhan, ke tempat yang senang. Bila hari Tuhan akan tiba, kemana arah hidup ini? Akankah diselamatkan jiwa ini, ataukah harus binasa? Jangan
bersama dengan semua orang percaya di segala tempat dan waktu, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman Rasul. Hendaklah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Paling Tinggi dan Tinggi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Vokal grup majelis jemaat akan mempersembahkan pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita silakan.
Marilah kita mempersembahkan segala yang terbaik kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur atas karya pemulihan yang telah dikerjakannya bagi kita. Mazmur 96 ayat yang ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelataran. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas setiap berkat, atas setiap pekerjaan yang Engkau boleh memberikan kepada kami pribadi atas pribadi itu. Pada saat ini Tuhan, kami datang untuk memberi sedikit dari berkat yang Engkau sudah curahkan kepada kami. Oleh karena itu kami mohon setiap persembahan yang kami berikan, biarlah Tuhan terus memberkati agar boleh berguna bagi pekerjaan pelayanan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kepada
Bapak Mama, saudara-saudari, mari kita membawa setiap harapan kita, setiap permohonan kita di dalam doa syafaat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Tuhan kami Kristus, yang perayaan kelahirannya sedang kami nantikan dengan sukacita lewat minggu-minggu Advent saat ini. Kami begitu bersyukur kepada Bunda Tuhan atas kasih sayang, anugerah, berkat, pemeliharaan dan selamat yang kami alami di sepanjang kehidupan kami sampai saat ini. Kami bersyukur hari ini kami diizinkan untuk bangun dan menikmati hari dan minggu yang baik. Kami menyadari bahwa ini semua bukan karena kuat dan hebat kami. Karena itu kami datang ke hadirat-Mu di pagi hari ini bersama dengan saudara-saudari seiman kami dalam persekutuan jemaat Efrata Ormonas. Kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kami untuk menyatakan ungkapan syukur kami dalam ibadah di minggu pagi ini. Kami bersyukur untuk kesempatan bernyanyi memuji Tuhan dan kesempatan untuk belajar kehendak Tuhan lewat firman Tuhan yang baru saja kami dengarkan. Kami mohon Tuhan menolong kami untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami, meskipun kami merasa berada di masa-masa suram, merasa terpuruk seakan tidak ada harapan. Kami memohon Roh Kudus teruskan kami untuk selalu bersandar kepada Tuhan saja, kepada Yesus saja, sebagai Raja yang memulihkan kehidupan kami, tidak saja dari dosa kami, namun juga memulihkan kehidupan kami seutuhnya, dan menyediakan yang terbaik bagi kami di kehidupan kami ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, di dalam doa syafaat ini, kami mau mendoakan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati bangsa kami dalam setiap pergolakan politik, ekonomi maupun sosial yang terjadi. Biar kami dapat melewati semuanya dengan baik lewat kebijakan dari para pemimpin yang sudah kami pilih, dari presiden, wakil presiden, di ibu kota negara sampai ke daerah-daerah, gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan bupati. Kami tahu bahwa para pemimpin kami yang terpilih ini adalah orang-orang yang baik, yang akan membawa kami sebagai satu bangsa ke arah yang lebih baik. Setiap hal yang terjadi di negara kami ini, kami tahu bahwa semuanya tidak akan luput dari pengawasan Tuhan. Karena itu kami yakin bahwa yang terbaik telah disiapkan bagi bangsa dan negara kami. Di saat ini juga ya Tuhan, kami jemaat Efrata Ormonas yang hadir saat ini berjumlah 188 orang. Kami mau membawa setiap pergumulan dan harapan atas kehidupan kami sebagai pribadi lepas pribadi, dengan peran dan tanggung jawab kami dalam keluarga juga dalam masyarakat. Di saat ini kami menyebut dalam doa kami setiap
setiap pribadi yang hadir saat ini. Dengan kerendahan hati kami membawa syukur kami akan kehidupan yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami begitu disayangi Tuhan sehingga kami masih ada sampai saat ini. Dan bersyukur akan kebaikan Tuhan bagi kami. Dan saat ini kami bersatu hati, kami tetap memohon Tuhan berikan kepada kami kekuatan, kesehatan, hikmat, dan juga tuntunan Tuhan bagi kami, bagi kehidupan kami, sehingga kami dapat menjalani hari-hari hidup kami dengan baik. Kami datang sebagai suami istri dengan harapan agar Tuhan terus menuntun kami dalam kami membina rumah tangga kami dengan berlandaskan kepada Tuhan sang pemilik kehidupan kami yang mengaruniakan kepada kami cinta kasih sehingga kami dapat hidup bersama sebagai satu keluarga, sebagai pasangan suami istri. Berkati kehidupan setiap pasangan suami istri yang ada dalam jemaat Ekstratawan ini, agar mereka terus menjalin kasih dan membangun cinta dalam setiap rumah tangga yang sedang mereka bina. Biar perjalanan kehidupan ini tetap bermakna karena ada keluarga yang bernama. Dalam kehidupan rumah tangga kami, ada peran sebagai orang tua bagi anak-anak yang Tuhan karuniakan dalam keluarga kami masing-masing. Karena itu, di saat ini ya Tuhan, kami memohon Tuhan menuntun kami sebagai orang tua, sehingga dalam membimbing anak-anak kami dapat melakukan tanggung jawab ini dengan baik. Kami sebagai orang tua bukanlah orang yang sempurna, namun harus menjadi teladan bagi anak-anak kami dalam kehidupan keluarga. Karena itu biarlah Tuhan yang ada bersama dengan orang tua yang terus belajar memberikan yang terbaik kepada anak-anak. Tuhan memberkati setiap orang tua dalam tugas membesarkan dan mendidik anak-anak di setiap keluarga yang ada dalam jemaat ini. Tuhan juga memberkati setiap pekerjaan yang Tuhan anugerahkan, baik yang bekerja di instansi pemerintah dan swasta sebagai ASN, honorer karyawan, satpam, servis, TNI, Polri, maupun di sektor umum sebagai pedagang, petani, tukang bangunan, tukang kayu, tukang ojek, sopir, asisten rumah tangga, dan yang lain sebagainya. Pekerjaan-pekerjaan ini telah Tuhan karuniakan kepada kami. Karena itu kami mohon Tuhan memberkati kami sehingga dalam mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab dalam pekerjaan dan usaha yang kami kerjakan, kami dapat mengerjakannya dengan baik. Dan dari setiap usaha dan pekerjaan itu kami diberkati oleh Tuhan untuk kami dapat memenuhi kebutuhan hidup kami dan keluarga. Kami juga mau berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan karuniakan dalam keluarga. Mulai dari yang masih bayi hingga yang sudah bersekolah di PAUD, TK, SD, SMP, SMA maupun yang berkuliah di perguruan tinggi. Kiranya Tuhan menuntun dan memelihara kehidupan anak-anak kami dalam masa pertumbuhan dan juga masa pendidikan demi masa depan mereka. Setiap impian, setiap cita-cita dari anak-anak, kiranya Tuhan mendengar dan jawab pada waktunya. Kami juga berdoa bagi anak-anak yang karena pendidikan ataupun pekerjaan berada jauh dari kami. Kami memohon Tuhan yang mengawasi dan menjaga kehidupan mereka, serta menjauhkan mereka dari mara bahaya, sehingga mereka pun dapat hidup dengan baik dalam mereka menempuh pendidikan ataupun melakukan pekerjaan mereka. Dan pada saatnya mereka dapat kembali dipertemukan dengan kami, membawa keberhasilan dalam pendidikan maupun pekerjaan mereka. Kami juga mau berdoa bagi orang-orang muda yang saat ini merindukan pekerjaan tetap untuk kehidupan mereka yang lebih baik. Tuhan kiranya mau menolong dan memberikan ketabahan dalam penantian untuk mencari pekerjaan, agar mereka tidak putus asa dan terus berusaha mencari sampai mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Kami juga mau berdoa bagi setiap orang lanjut usia yang ada dalam jemaat Ekstratawan Noas yang masih dengan semangat terus memuliakan nama Tuhan. Kesehatan, kekuatan kiranya Tuhan terus berikan bagi para orang tua lanjut usia ini.
sehingga mereka dapat melakukan aktivitas mereka untuk mengisi hari tua dan menjadi teladan kehidupan bagi orang-orang yang lebih dari sekeliling mereka dengan baik. Saat ini juga ya Tuhan, kami mau berdoa, mendukung dalam doa jemaat Tuhan yang sedang sakit. Kami mau berdoa bersama dengan keluarga Bapak Pendeta Marcel Paa untuk rencana MRI bagi anak dia Pak di esok hari. Tuhan kiranya memberkati tenaga medis yang mempersiapkan untuk memeriksa anak ini, Tuhan. Biarlah pemeriksaan yang dilakukan dapat dilakukan dengan baik dan hasilnya tidak mengecewakan kami, tetapi kami tahu bahwa ada harapan pemulihan bagi anak. Keluarga pendeta bersama dengan Vela, Tuhan juga menguatkan sebagai orang tua sehingga dapat menjadi kekuatan bagi anak dia ketika melakukan pemeriksaan ini. Kami juga mau mendukung dalam doa Ibu Yeninale yang saat ini sedang menemani mama tercinta dalam perawatan di rumah sakit itu, Pak. Tuhan kiranya memberkati, melawat, menjamah bagian tubuh dari mama, dari Ibu Yeninale yang saat ini sedang sakit. Biar kesembuhan dari Tuhan dan juga perawatan yang diterima itu dapat membawa pemulihan bagi mama dari Ibu Yeninale. Keluarga yang menemani juga kiranya Tuhan kuatkan, biar dalam kesabaran, dalam ketabahan dapat menemani orang tua mereka yang saat ini sedang sakit dengan baik. Semua jemaat Tuhan yang hadir saat ini yang tidak kami sebutkan, yang juga dalam keadaan sakit, Tuhan juga kiranya melawat dan menjamah bagian mereka yang sakit agar mereka dapat kembali pulih. Dan Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami juga mau berdoa dan bersukacita bagi jemaat Tuhan yang mengalami peristiwa sukacita atas ulang tahun kelahiran di minggu ini mulai dari tanggal 15 hingga tanggal 21 Desember. Kami menyebut anak Diego Manu, anak Destro Olastik, anak Dapo Pangidai yang akan berulang tahun di esok hari, Mama Umince Tonak Leoleni yang akan berulang tahun pada tanggal 18 nanti, anak Deswita Hui, anak Dince Kiak yang akan berulang tahun pada tanggal 19, anak Radmin Tolastik yang akan berulang tahun pada tanggal 20, Ibu Desi Hanindun dan anak Depaira Pangidai yang akan berulang tahun pada tanggal 21 Desember nanti. Panjang umur, kesehatan, hikmat, dan keteguhan iman kepada Tuhan, kiranya Tuhan terus karuniakan bagi jemaat Tuhan yang sedang berbahagia karena perkembangan usia berat ini. Tuhan kiranya memberkati pertumbuhan dan pendidikan anak-anak yang berulang tahun. Tuhan juga memberkati kedua mama yang berulang tahun dalam setiap pekerjaan dan usaha yang mereka lakukan. Biar sukacita mereka semakin lengkap di hari bahagia ini dengan dikelilingi orang-orang yang dikasihi dan mengasihi mereka. Semua harapan, impian, usia yang baru yang mereka minta kepada Tuhan lewat doa-doa atau bersama mereka, Tuhan kiranya memberkati hingga terwujud sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami yakin Tuhan akan terus memelihara kehidupan mereka usia yang baru sebagaimana Tuhan telah memelihara mereka di tahun-tahun sebelumnya. Kami juga menyebut pasangan-pasangan dalam jemaat Efratul Noas yang menemui hari ulang tahun pernikahan. Kami menyebut Bapak Yunus Pelasi bersama Mama Yasti Bau, Bapak Oktolari bersama Mama Serpina Stella, Bapak Hirinaham bersama dengan Mama Jublina Kiak, Bapak Daniel Kiak bersama dengan Mama Welina Bula, Bapak Marta Pelasi bersama dengan Mama Paulina Hit, Bapak Yusuf Tanggila bersama dengan Mama Antonita Galau. Mereka akan menemui hari ulang tahun pernikahan di minggu yang baru ini. Kami mohon Tuhan terus memberkati keenam pasangan dari suami istri Bapak Mama ini yang telah membangun rumah tangga dan mengundang keluarga selama sekian tahun dalam pernikahan mereka.
Kasih Tuhan terus menaungi dan tuntunan Tuhan terus ada dalam kehidupan keluarga-keluarga ini, sehingga perjalanan rumah tangga di usia pernikahan yang baru terus diperbaharui Tuhan dalam diri para pasangan suami istri ini, sehingga mereka terus memuliakan nama Tuhan dalam membina keluarga ke arah yang lebih baik. Tuhan terus menyertai mereka dalam membangun cinta kasih dan menjadi teladan yang baik bagi anak-anak yang Tuhan karuniakan bagi mereka. Kami juga mensyukuri berkat Tuhan lewat diakonia yang diberikan oleh keluarga Lulu Oto untuk jemaat yang berdoa. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Yantri, Lulu dan Mama Desi yang berbagi berkat sukacita bersama kami dalam kehidupan mereka, agar mereka terus menjadi berkat bagi sesama dan biar Tuhan sendiri yang membalas kebaikan mereka. Jemaat Tuhan yang menerima diakonia ini juga kiranya Tuhan terus pelihara kehidupan mereka, dan biar lewat diakonia yang diterima kebutuhan mereka terpenuhi dan tetap teguh dalam iman dan pengharapan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang mengalami kebaikan hidup, karena Tuhan akan selalu menolong lewat sesama yang peduli. Dan Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami juga mau berdoa bagi rencana kami di minggu pelayanan yang baru ini. Pelayanan ibadah rayon telah kami tutup untuk tahun ini. Namun ada ibadah-ibadah dan juga lomba-lomba yang akan dilaksanakan dalam kami menyambut kelahiran Yesus. Tuhan kiranya memberkati setiap persiapan dan rencana yang sudah disiapkan, baik oleh panitia Natal dan Tahun Baru, majelis jemaat maupun jemaat Tuhan yang akan berpartisipasi. Setiap usaha, setiap kerja, dana atau pelatihan yang diperlukan untuk mensukseskan kegiatan ini, kami pertaruhkan ke dalam kuasa Tuhan. Biar apa yang kami rencanakan di minggu pelayanan yang baru ini dapat berlangsung dengan baik demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah hari ini telah berlangsung dengan baik dari awal hingga saat ini. Terima kasih untuk setiap petugas liturgi yang berpartisipasi, juga poster, dan setiap kami jemaat yang hadir, sehingga ibadah kami boleh berlangsung dengan baik. Kami telah dikuatkan dan kami siap melakukan aktivitas kami di minggu yang baru. Inilah doa kami ya Tuhan, sempurnakanlah doa kami. Karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak-bapak, saudara-saudari yang kasih Tuhan, selamat dalam akta pengutusan. Di masa Advent ini kita diingatkan akan janji Allah melalui Nabi Lukas tentang kedatangan Mesias dari Bethlehem Efrata. Sama seperti umat Israel menantikan penggenapan janji ini, kita pun menantikan kedatangan Kristus kembali. Pergilah dan hiduplah sebagai umat yang menantikan kedatangan Tuhan, dengan menjadi saksi di tengah kegelapan dunia, membawa pengharapan bagi yang putus asa, menyatakan kasih Kristus melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan, serta hiduplah dalam ketulusan. Sambil berdiri, kita menyanyi bersama Tuhan dengan pujian Maranatha, Tuhan Yesus datang. Tuhanku
wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Silakan duduk, kita akan berdoa dulu. Selanjutnya kita akan mendengarkan warta pelayanan. Jemaat Tuhan yang terkasih, pada perayaan Minggu tanggal 15 Desember tahun 2024. Shalom. Pertama-tama atas nama Majelis Jemaat Efratah Noas, kami mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua dan selamat datang bagi jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah minggu ini. Kami juga mengucapkan selamat berbahagia untuk jemaat Tuhan yang mengalami peristiwa sukacita di minggu ini karena menemui ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, ataupun peristiwa kebahagiaan lainnya. Majelis Jemaat Efratah Noas mengucapkan terima kasih kepada Ibu Vikaris Deborah Tode yang telah memimpin ibadah hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati Ibu dalam setiap tugas pekerjaan, pelayanan, dan juga keluarga. Ibadah Minggu tanggal 22 Desember tahun 2024 nanti akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Marcel Daryanto Sarjana Sains. Yang berikut informasi pelayanan, yaitu pelayanan UPP, ibadah majelis dan kunci usru itu terjadi pada hari Sabtu, tempatnya gedung ibadah, pemimpinnya Penatua Naomi Motopoli, dan ibadah sekolah minggu tepat jam 10. Yang berikut kegiatan dan ibadah yang akan kita lakukan dalam satu minggu ke depan, yaitu dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 21, yaitu pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024. Yang pertama yaitu lomba UPP PA. Dalam hal ini lomba fashion show untuk kategori kecil PAUD sampai kelas 3 SD. Itu jam 5 sore. Sedangkan untuk lomba UPP PA, dalam hal ini lomba CCA kategori besar kelas 4 sampai dengan kelas 6 SD dengan materi lombanya kitab Injil, itu terjadi pukul 7 malam. Sedangkan untuk hari Kamis, yaitu lomba UPP PA, dalam hal ini storytelling atau bercerita untuk kategori kelas remaja dengan materi lombanya di Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-20. Itu terjadi tepat jam 5 sore. Sedangkan untuk lomba UPP Pemuda, dalam hal ini membaca indah Alkitab dengan materi lombanya Mazmur 42 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Itu terjadi tepat jam 7 malam.
Sedangkan untuk hari Jumat tanggal 20 Desember itu yang pertama lomba UPP kaum bapak dan lansia pria, dalam hal ini karaoke, dengan materi lombanya lagu wajibnya itu Jauh di Dusun yang Kecil. Sedangkan untuk lagu pilihannya yang pertama Malam Kudus, yang kedua Penebus Dosa ciptaan penyanyinya Charles Huta Galung, dan yang ketiga yaitu Selamat Datang Penebusku Gloria Trio. Dan yang kedua yaitu lomba PP perempuan Gemi dan lansia wanita. Dalam hal ini vokal group. Materi lombanya untuk lagu wajib itu Kidung Jemaat nomor 99 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, Kita Surga Bergema. Sedangkan untuk lagu pilihannya yaitu Kidung Jemaat nomor 101 ayat yang pertama, Alam Raya Berkumandang, dan Kidung Jemaat nomor 100, Muliakanlah. Sedangkan dengan jumlah peserta itu minimal 5 orang. Sedangkan untuk lomba kategori umum, dalam hal ini line dance, pesertanya juga minimal 5 orang. Sedangkan pada hari Sabtu tanggal 21 Desember itu kita akan ada dalam ibadah Natal Park tepat jam 4 sore. Yang berikut untuk antara lain yaitu jumlah jiwa yang hadir dalam ibadah pagi ini 188, diantaranya laki-laki 65 dan perempuan 123. Yang berikut kami juga informasikan kepada jemaat Tuhan bahwa majelis jemaat telah menerima surat izin melakukan penelitian terkait dengan sejarah gereja oleh mahasiswa Fakultas Teologi Universitas Kristen Partai Wacana Tuban atas nama Yani Bailao yang akan melakukan penelitian pada Desember 2024 sampai dengan awal Januari 2025. Dan yang berikut kami juga informasikan kepada jemaat Tuhan bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember tahun 2024 itu kita akan ada dalam ibadah syukur Natal, dan di dalamnya itu akan ada pelayanan sakramen baptisan kudus. Jadi kepada para orang tua yang ingin membaptiskan anaknya dapat mendaftarkan diri bisa melalui majelis jemaat di Rayon. Yang berikut informasi keuangan. Saldo minggu lalu Rp63.363.000. Penerimaan dan pengeluaran dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 14 Desember sebagai berikut. Penerimaan yang pertama persembahan ibadah minggu tanggal 8 Desember 2024 Rp2.363.500. Kolekte ibadah rumah tangga Rp1.340.000. Kolekte ibadah syukuran Rp259.000. Penerimaan lelang Rp185.000. Kolekte ibadah kategorial Rp93.000. Sehingga total penerimaan dalam minggu ini Rp4.240.500. Sedangkan untuk pengeluaran ada 4 dengan total pengeluaran Rp1.687.500. Sehingga sisa saldo minggu ini Rp2.553.000. Sehingga total saldo Rp65.916.000. Ini saja yang dapat disampaikan untuk kita semua melalui waktu pelayanan hari ini. Atas perhatian jemaat Tuhan kami ucapkan terima kasih. Shalom.
Kemudian tertutup hidup yang berkenan kepada Allah. Sebelum kita menyanyi ada kembali dari Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, Shalom. Yang pertama atas nama seluruh majelis jemaat kami mengucapkan terima kasih kepada keluarga Bapak yang Dulu dan ini bersama diakonia bagi jemaat dari rayon 1 sampai rayon 12. Tuhan kiranya memberkati. Diakonia ini nanti akan dibagikan oleh majelis jemaat Bapak Mama. Jadi ada sekitar 33 parcel ya, saya lihat di ada. Nah, kemudian yang kedua, informasi tambahan untuk kegiatan Natal itu pohon Natal yang dibangun di wilayah itu nanti juga akan masuk di kategori dilombakan. Sehingga Bapak Mama mohon berkreasi dengan sangat baik menggunakan bahan alami dan daur ulang. Nanti panitia Natal akan pantau pengerjaannya dan juga pembangunan pohon Natalnya di wilayah masing-masing. Itu saja Bapak Mama, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sambil berdiri kita menyanyikan pujian penutup hidup yang berkenan kepada Allah. Terbentang di antara samudra luas, ada hamparan padang sabana dan gunung batu yang menjulang. Disitulah negeri indah, anugerah Tuhan bagi gerejanya. Gereja Masehi Injil ini timur. Wahai manusia, tahukah kamu apa yang Tuhan minta darimu? Bukan persembahan yang sempit, datang pada semarangnya ibadah dan penyembahan yang semu.